Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini adalah episode keempat tutorial analisis on-chain. Kalau belum nonton video sebelumnya, cek playlist kami. Terutama episode 2 tentang sinyal bull dan bear. Karena di sana kita bahas tentang real escape dan MVRV. Sekarang kita dalamin lagi rasio MVRV hari ini. Tentang keuntungan kerugian investor Bitcoin, tekanan jual di pucuk sama di bottom, level harga waktu sentimen berubah, tentang titik pasar dan momentum-momentum pentingnya. Oke, let's go. Oke guys, seperti biasa kita di checkonchain.com. Jadi semua metrik yang kami bahas hari ini itu tersedia secara gratis publik di website ini. Nah, yang pertama kita lihat rasio MVRV. Ini melihat soal supply BTC yang masih dipegang investor dan ada keuntungan sama kerugiannya. Tergantung mereka beli di harga berapa dan sekarang lagi naik apa turun. Kalau kita lihat ini kerugian dan keuntungan yang belum dijual. Jadi koin yang masih dipegang ada di dalam wallet. Seberapa besar keuntungan dan kerugiannya sejak dibeli? Kalau kita ngelihat MVRV itu 1, itu artinya rata-rata BTC ya, break even. Jadi kita bisa ngelihat di sini kalau yang garis lurus kalian tarik 1 itu benar-benar profitnya 0%, lossnya 0%, nggak untung nggak rugi karena itu harga beli rata-rata mereka. Nah, kalau misalkan MVRV-nya udah naik lebih dari 1, kadang sampai 2,4, sampai 3, sampai 4, kadang di siklus yang bener-bener dulu banget itu rata-rata megang keuntungan lebih. Kalau misalkan 2,4 ya bisa dianggap itu 140% kenaikan. Kalau MVRV-nya 0,8 itu artinya rata-rata BTC kerugian minus 15%. Itu secara garis besar. Kalau kita mau lihat visualnya, chart market cap Bitcoin ini kelihatan kerugian itu bener-bener meluas banget selama bear market dan investor yang belinya mahal tuh jadi nyangkut ya. Ini pas bear market belinya mahal jadi nyangkut dan investor jadi punya insentif untuk ya menyerah, panik. Tapi kalau misalkan di sini itu insentifnya lebih karena pengen take profit, pengen ngejual. Jadi keuntungan meningkat selama bull, keuntungan meningkat selama bull. Kalau kita ngelihat MVRV itu kurang dari 1, itu biasanya sinyal investor nggak tahan merugi, jadi bakal nyerah. Ini membentuk bottom, pokoknya yang merah kalian ngelihat. Ini menyisakan investor yang kuat dengan keyakinan tinggi. Kalau MVRV-nya lebih dari 2, itu sinyal investornya kuat, yang hijau. Karena mereka tergoda keuntungan portofolio entah nambah 200%, nambah 300%, nambah 400%, tekanan jual nanti kalau melebihi demand, itu akhirnya bakal membentuk pucuk atau top. Kita bisa nyalain juga di sini bagian MVRV-nya kalau misalkan kalian pengen ngelihat secara lebih lanjut. Yang tadi hijau merahnya kerugiannya, yang warna oranye ini langsung masuk ke MVRV-nya, angkanya berapa, kurang atau lebih dari 1. Nah, untuk probabilitas, gimana cara kita tahu MVRV itu udah tinggi atau rendah? Nah, kita lihat data historis, ini menunjukkan persenan sejarah pasar Bitcoin dengan nilai MVRV tertentu. Kalau kita ngelihat kurang dari 10% sejarah BTC itu nyentuh MVRV di bawah 0,8, kalau kurang dari sejarahnya itu nyentuh MVRV di atas 3, itu berarti 90%-nya di bawah 3, dan setengah dari sejarah Bitcoin itu kalau kita ngeliat titik tengahnya antara 0,6, 1,6, tergantung sih kalau kita ngeliatnya pas di bear atau di bull market. Intinya, bukan berarti mustahil kalau MVRV Bitcoin itu lebih tinggi dari 3. Contohnya tadi kan kita lihat di siklus lalu ada yang sampai 4 atau lebih. Tapi unrealized profit 200%. Itu insentif yang cukup kuat untuk menggoda bahkan investor yang kuat dan yakin dan loyal sekalipun mulai jualan koin, pengen take profit. Begitupun kalau MVRV ada di bawah 0,8, kebanyakan yang udah lemah itu bakal menyerah. Jadi sisa holder yang kuat aja. Nah, itu secara historis kita tahu apakah terlalu tinggi, terlalu rendah secara statistik. Nah, berikutnya kita bisa pakai data itu untuk menghitung secara jangka panjang rata-rata MVRV itu menyimpang ke atas ke bawahnya itu pakai istilah statistik namanya standard deviation. Jadi yang kalian lihat SD ini bukan sekolah dasar ya, standard deviation. Jadi kalau kita ngelihat ada berbagai garis nih, itu menunjukkan pasar BTC waktu dianggap mahal atau dianggap murah secara statistik. Kalau keuntungannya terlalu ekstrim, kita ngelihat MVRV-nya sampai lebih dari 3 standard deviation,
ya kan, lebih dari 2 standard deviation terus naik ke atas 3, itu keuntungan ekstrim jadi top siklus. Kalau kerugiannya ekstrim seperti yang kita lihat ini sampai merah banget jauh di bawah 1 MVRV-nya, itu bottom siklus, kerugian ekstrim. Nah, kita juga bisa lihat harga BTC sesuai penyimpangan MVRV tadi. Ini kan belum kelihatan, cuman MVRV 1, 2, 3, minus. Nah, belum kelihatan harganya kan berapa. Kalau misalkan kita pengen ngeliat harganya, itu ada level-level ketika nanti unrealized profit dan loss yang dipegang investor itu semakin besar, kerugiannya makin besar ya kan, atau keuntungannya makin besar, itu ada level-level harganya. Kayak sekarang harga BTC lagi di 95, 94, kalau misalkan nanti turun ke 83.000, ke 63.000, ke 43.000, itu kerugian-kerugian ke bawahnya. Kalau ke atasnya keuntungan investor itu mulai kerasa 104.000, 124 sampai 165.000, itu udah 2+2 standard deviation. Jadi kalian bisa ngelihat nih level-level harga di mana antisipasi ada tekanan jual. Orang antara take profit atau panik jual atau mereka udah nyerah. Kita bisa ngelihat bukti-buktinya ya. Top bottom dari siklus-siklus yang sebelumnya di level-level harga ini. Nah, pasar Bitcoin itu kan semakin besar seiring waktu. Jadi penyimpangan harganya tuh jadi makin mengecil. Dulunya mungkin gila banget naiknya, tapi semakin lama makin terkompres volatilitasnya. Jadi kalau misalkan kita melihat high-nya itu lebih rendah dan low-nya itu lebih tinggi daripada di siklus lalu. Solusinya kita bisa pakai MVRV yang Z-score. Ini lebih akurat mengukur statistik Bitcoin jangka panjang. Untuk mayoritas analis biasa, mungkin kalian lebih casual, bukan yang harus butuh kompeten profesional sampai datanya paling akurat sekali. MVRV Z-score ini indikatornya lebih intuitif. Jadi lebih cocok untuk kalian yang lebih bisa diandalkan lah metriknya untuk yang pemula atau baru nyoba-nyoba ngeliat MVRV. Itu bisa pakai yang Z-score. Nah, sekarang yang lebih seru lagi kita ngomongin soal momentum. MVRV bisa melacak perubahan pasar, kita bisa mantau waktu momentum itu berubah. Contohnya, waktu bull market, harga naik terus. Investor makin yakin, semakin banyak orang FOMO yang baru-baru itu akhirnya belum berpengalaman tapi sampai mempertaruhkan tabungan hidup. Mereka pengen berharap jadi kaya. Akhirnya terlalu banyak pembeli di harga koin yang terlalu tinggi, dan kelompok normis ini yang mudah panik ketemu sama investor cerdas yang udah beli, sabar nunggu di bawah. Dan MVRV ini menunjukkan peristiwa yang benar-benar drastis. MVRV-nya langsung benar-benar anjlok dari pucuk sampai menembus ke garis 365 day moving average. Jadi ini rata-rata selama 1 tahun. Bener-bener momentumnya selama 1 tahun terakhir itu sampai MVRV anjlok ke bawahnya. Dan biasanya kalau ini terjadi, itu bear market sudah tiba. Sentimen butuh waktu lama banget untuk bisa pulih. Ini bener-bener sampai akhirnya dia kuat, baru tembus ke atas 365 day moving average lagi. Jadi sama halnya dengan waktu bottom. Ketika semua penjual udah nyerah, udah pada banyak koin di harga yang murah, ya udahlah mereka belinya mahal, jual rugi aja deh, BUC. Itu ke tangan holder yang kuat, yang sabar nunggu bull market, itu udah masuk di sini. Ada yang buy the dip, ada yang mungkin nangkep pisau jatuh tapi mereka sabar nungguin. Akhirnya barulah kita bisa tembus 365 day moving average lagi. Jadi dari sini kita bisa membentuk nih visualisasi trennya. Kalau misalkan dari bull FOMO pucuk udah bubble pecah sampai tembus 365 day moving average masuk bear, ini mulai bull lagi terus masuk bear lagi, dan ketika tembus lagi tuh mulai bull, ada visualisasinya nih. Bener-bener mudah kita lihat momentumnya. Kalau lewat 365 day moving average itu jadi kayak seolah-olah titik perubahan ya. Dari yang tadinya positif momentum bullish, ini jebol langsung bearish momentum merah. Ketika ini udah tembus lagi, mulai lagi positif momentum. Ya ini memang COVID crash 2020 mengejutkan orang. Tapi yang di sini kelihatan lagi bear, dan sekarang udah mulai masuk ke positif momentum bullish. Jadi kelihatan dari yang untung profit merugi, rugi loss profit, sebaliknya kelihatan jelas tren bearish dan bullish. Nah, ini terakhir adalah perspektif MVRV dari jangka panjang dan jangka pendek. Kita ngelihatnya itu long term holder jangka panjang, short term holder jangka pendek. Nah, untuk yang jangka panjang, long term holder, ini gambaran secara makro, gambaran secara besar
profit luar biasa di bull market. Kadang sering nih sampai melebihi 10 kali lipat, dan kerugian secara rata-rata di bear market itu minus 20% kayak gitu di dekat bottom. Dan menariknya, karena holder jangka panjang itu setidaknya udah hold selama 155 hari, jadi 5 bulanan minimal, rata-rata untung dan rugi mereka itu jadi mirip sama Super. Super itu koin yang udah dijual. Jadi bener-bener unrealized sama realized-nya itu mirip banget. Yang kalian lihat biru itu MVRV, terus yang bawahnya itu yang Super. Nah, cuman secara umum long term holder atau MVRV jangka panjang ini metriknya lambat karena sudut pandangnya kan makro. Kita zoom out. Jadi kita bisa lihat ada di siklus mana, tapi bukan yang paling responsif kalau kita pengen analisis harian. Nah, yang berikutnya ini yang paling berguna karena MVRV jangka pendek, ya short term holder, itu kita bisa pakai di semua fase siklus pasar. Karena menggambarkan untung dan rugi yang baru beli koin BTC. Pembeli baru kurang dari 5 bulan ya dalam 155 hari terakhir lah. Kebalikannya yang tadi long term holder. MVRV short term holder ini alat yang canggih banget untuk melacak support ya. Ini kelihatan supportnya. Ini kalau pas lagi bear resistannya, kelihatan waktu overbought, waktu oversold. Ini sangat-sangat menarik. Kita lihat yang garis melintang satu ini level break even. Jadi titik satu ini kalau pas lagi bull itu support, kalau pas lagi bear itu resistant, dan ini menandakan waktu investor buying the dip atau ada yang terpaksa jual di dekat harga beli mereka. Psikologinya gini, kalau angka 1 di bull market, ini trader sering nambah posisi waktu mereka koreksi. Jadi ini cost basis atau harga masuk, titik beli wilayah yang dianggap itu fair value. Secara psikologis mantap nih beli di sini. Makanya jadi buy the dip support waktu bull market. Kalau MVRV short term holdernya itu waktu bear market, ini trader cari exit liquidity. Jadi kalau mereka udah merugi, pas tiba-tiba ada kenaikan dikit, ya udahlah keluar aja terpaksa berapapun harganya daripada rugi terlalu besar. Jadi setiap ada rally dijual, rally dijual, rally dijual, rally dijual. Itu untuk MVRV kalau angka 1, pas bull support, pas bear itu resistance. Nah, kalau MVRV-nya itu 1,2, 1,4 dan 1,6, ini kalian lihat 3 garis di atas ini sering jadi local top. Jadi ini local top menandakan trader yang baru aja beli udah naik posisinya. Kalau 1,2 naik 20%, 1,4 naik 40%, 1,6 naik 60%. Jadi itu sama halnya dengan yang terjadi belakangan ini. Kalau terakhir sih waktu kita di akhir tahun 2024, belum sekarang profitnya setinggi itu. Nah, yang short term holdernya itu MVRV 0,8, 0,7, ini di bawah 1 ya. Ini sering jadi local bottom. Artinya trader-trader yang mendadak rugi, baru aja beli tiba-tiba rugi minus 10%, minus 20%. Dan mungkin akhirnya mereka keluar karena takut nangkep pisau jatuh, ya nanti pasar turun lebih rendah. Jadi gitu, yang baru belakangan ini kita terjadi di tahun 2025. Sejak awal tahun ya, kita bener-bener belum ngerasain profit yang luar biasa gila. Nah, MVRV jangka pendek ini metrik favorit karena bisa dipakai kapanpun dalam segala cuaca untuk melacak posisi pasar. Dan ini kacamata psikologi yang lebih sensitif sama volatilitas jangka pendek. Kita lihat aja nih terakhir, pokoknya MVRV jangka pendek bisa ngasih kita sinyal waktu di pucuk karena ini saat kelompok short term holder profitnya ini terlalu cepat. Jadi baru beli udah langsung profit. Ya insentif mereka take profit. Makanya pengen dijual cukup besar. Dan kalau yang menjual lebih banyak daripada yang masuk untuk beli, melebihi demand, itu nggak ada level yang sempurna sih. Tapi titik 1,2, 1,4, 1,6 lumayan valid. Jadi kalian bisa was-was antisipasi local top maupun global top. 1,2, 1,4, 1,6. Nah, kita juga bisa lihat kekuatan tren kalau misalkan MVRV short term holdernya konsisten nih di atas 1,6, artinya walaupun trader pada profitnya gede, ada demand yang bisa menyerap tekanan jualnya masuk. Kalau misalkan tren kenaikannya stabil nih di awal bull market, itu cenderung ditandai di bawahnya 1,4 persis nih. Ya kan, pas awal bull market di bawahnya 1,4, kalau stabil, kuat, konsisten, itu benar-benar uptrend yang menarik untuk harga BTC. Di sisi lain, kalau kita ngelihat bottom pasar, ini sering terjadi di bawah 1 short term holder, MVRV short term holder jangka pendek di bawah 1, karena yang baru beli langsung merugi, dan kelompok short term holder sering panik nih selama koreksi.
Jadi ada pertanda waktu mereka nyerah, waktu mereka kapitulasi. Pokoknya mirip ya dengan cara ngelihat local top, nggak ada level yang sempurna, tapi titik 0,8, 0,7 ini sinyal yang bagus secara historis. Waktu penurunan bearish untuk kita merasa dekat nih sama bottom kalau pengen buy the dip. Kesimpulannya, rasio MVRV itu metrik yang penting untuk analisis on-chain. Rahasianya, MVRV itu berhubungan sama insentif dan psikologi investor. Ada metrik MVRV yang standar, ada yang lebih praktis, kayak tadi kita tunjukin MVRV Z-score cocok untuk pemula, MVRV jangka pendek, short term holder, itu paling berguna untuk analisis harian. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan pengen nonton lebih lanjut, langsung di playlist analisis on-chain Red Bull Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!